Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada wali siswa dan siswa SD Imam Nawawi School Cibinong, tahun ajaran 2021-2022. Berikut ini kami akan menyampaikan petunjuk pengisian buku monitoring siswa. Dalam rangka memudahkan tercapainya sinergi antara sekolah dengan keluarga dan lingkungan siswa, kami menyusun buku monitoring ini. Buku monitoring adalah media penghubung antara sekolah, rumah, dan lingkungan pendidikan siswa lainnya. Buku monitoring sudah kami sesuaikan dengan jenjang dan tahapan pendidikan siswa. Buku monitoring siswa disajikan per pekan, namun diisi setiap hari. Berikut ini adalah cara pengisiannya. Pada halaman awal, kita isi nama dan kelas siswa pada tempat yang telah disediakan. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, pada halaman identitas dan data siswa, kita isi seluruh pertanyaan yang ada di dalamnya. Seperti nama siswa, kelas, nama wali kelas saat ini, dan jenis kelamin siswa. Begitu seterusnya hingga selesai. Selanjutnya kita masuk pada halaman keterangan kuartal yang sedang berjalan. Karena saat ini kita sedang berada di kuartal 1, maka kita lingkari angka 1. Selanjutnya kita masuk pada catatan harian siswa. Pertama kali yang kita isi adalah pada bagian pojok kanan atas, keterangan pekan yang sedang berjalan. Contohnya pekan pertama, kita tulis angka 1. Selanjutnya, pada kolom hari dan tanggal, kita isi hari Ahad, saat ini tanggal berapa. Lalu pada kolom amalan kebaikan, kita isi amalan kebaikan siswa hari ini apa saja, ya. Contohnya membantu Umi mencuci piring. Lalu pada kolom sholat 5 waktu, kita isi tanda checklist apabila siswa tersebut menjalankannya, ya. Kita checklist sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, ini untuk hari Ahad. Lalu untuk keesokan harinya, hari Senin, jangan lupa kita isi tanggalnya, ya. Apabila siswa melakukan amalan kebaikan, ya, kita isi lagi, ya. Contohnya membantu Abi mengepel lantai, ya. Misalkan hari itu siswa tersebut tidak mengerjakan sholat subuh karena kesiangan, maka kita beri tanda strip, ya, karena tidak mengerjakan. Namun sholat yang lain dikerjakan, maka kita checklist. Ya, seperti ini. Kita isi sampai hari Sabtu dalam pekan yang pertama. Ya. Lalu pada kolom catatan orang tua atau guru, bisa orang tua tulis catatan pada pekan tersebut apa saja. Contohnya, Alhamdulillah, sepekan ini Ananda rajin membantu orang tua. Namun beberapa kali tidak sholat subuh karena kesiangan. Selanjutnya, pada kolom tahfiz dan murojaah pekanan. Jangan lupa kita isi pada bagian pojok kanan atas, ya, pekan yang pertama. Sama seperti halaman sebelumnya, ya. Tinggal tanggalnya kita isi. Nah, untuk kolom hafalan terbagi menjadi 3, ya. Ada ziyadah, murojaah, dan catatan. Ziyadah itu adalah tambahan hafalan. Apakah pada hari Ahad siswa tersebut menambah hafalan? Ya, apabila tidak, maka kita beri tanda strip. Apabila iya, maka boleh diisi nama surat dan ayatnya. Nah, murojaah. Murojaah itu adalah mengulang hafalan yang sudah ada. Jadi,
mengulang hafalan yang telah dimiliki oleh siswa. Misalkan, di sekolah kemarin sudah menghafal surat Al-Fatihah ayat 1-3, maka di rumah hari Ahad siswa tersebut mengulangnya. Maka kita tulis dalam kolom murojaah surat Al-Fatihah ayat 1-3. Ya. Lalu untuk kolom membaca Iqra, misalkan hari Ahad siswa tersebut tidak membaca Iqra di rumah, maka kita strip ya, tidak membaca Iqra. Lalu kita isi pada kolom murojaah rumah waktunya ya. Waktu itu bisa diisi oleh pukul berapa atau jam berapa siswa tersebut melakukan kegiatan murojaah tadi. Ya, kita tulis misalkan pukul 17 ya. Jangan lupa tanda tangan orang tua. Nah, untuk keesokan harinya, hari Senin ya. Ini hari belajar di sekolah. Ya, hari Ahad itu hari libur ya. Hari Senin misalkan di sekolah biasanya hari Senin itu ada tambahan hafalan ya atau ziyadah. Ya, misalkan ziyadah hari itu adalah surat Al-Fatihah ayat 4-5. Ya, maka siswa tersebut menambah hafalannya yaitu surat Al-Fatihah ayat 4-5. Ya. Namun apabila siswa tersebut hari itu tidak dapat menambah hafalan ya, maka tidak perlu ditulis, maka di strip saja. Kolom murojaah atau mengulang hafalan bisa diisi surat Al-Fatihah ayat 1-3 sesuai hafalan yang sudah dimiliki oleh siswa. Ya, lalu kita ke kolom Iqra. Ya. Kolom Iqra ini karena setiap hari Senin biasanya membaca Iqra di sekolah, maka diisi sesuai bacaan siswa hari itu di sekolah ya, atau melalui video call oleh guru pengampu. Lalu pada kolom murojaah rumah bisa diisi tadi pukul berapa atau jam berapa, bisa juga diisi dengan keterangan waktu ba'da subuh ya, atau ba'da zuhur atau ba'da asar ya. Boleh seperti ini. Jadi siswa tersebut murojaah di rumah biasanya ba'da subuh, maka kita tulis ba'da subuh ya. Jangan lupa tanda tangan orang tua. Ya, seperti ini. Lalu ada juga apabila siswa tersebut sudah selesai Iqra ya, atau tilawah atau tadarus Al-Qur'an, maka kita tulis nama suratnya dalam Al-Qur'an dan ayatnya. Ya, jadi ini diisi bagi siswa yang sudah tilawah atau tadarus. Namun bagi siswa yang masih Iqra, maka ditulis Iqra dan halamannya. Ya. Lalu pada kolom catatan dan tanda tangan guru ini tidak perlu diisi, dikosongkan saja. Ya, seperti itu. Nah, buku monitoring yang sudah diisi setiap pekannya diharapkan difoto dan dikirimkan ke grup halaqah, tahfiz atau Iqra masing-masing. Dan waktu pengirimannya pada Sabtu malam atau Ahad pagi ya, ketika pekan tersebut telah selesai ya. Dari Ahad sampai Sabtu telah selesai diisi semua, maka setelah difoto dikirimkan pada Sabtu malam atau Ahad pagi. Demikianlah cara pengisian buku monitoring siswa. Semoga Allah memudahkan kita dalam bekerja sama mendidik anak-anak kita, menjadikan anak-anak kita anak yang solih dan solihah, serta memberikan banyak manfaat bagi umat, dan menjadikan jerih payah kita sebagai pemberat kebaikan di hari kiamat. Semoga dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.